Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Hadratal muhtaramin, Majlis Taklim Afad Bagi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Purbalingga. Pertama, marilah kita manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sekalian senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang berbahagia, langsung saja to the point, ke materi, karena mbok nanti tidak selesai. Karena biasanya saya kekurangan waktu. Maka mukadimah dan narasi saya simpel saja supaya materinya ini bisa mengena semuanya. Materi atau tema pada kesempatan pagi hari ini adalah hikmah di balik musibah. Maka marilah kita baca bersama-sama ayat yang sudah Bapak Ibu sekalian pegang. Semoga setidaknya kita bisa membaca ayat-ayat yang sudah saya tulis dan semoga semuanya bisa membacanya dengan baik. Baik, mari kita baca bersama-sama. Saya mengawali terlebih dahulu, nanti tugas santriwan dan santriwati menirukan. Jadi saya membaca dulu, nanti baru ditirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين جوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون Sadaqallahul Azim. Hikmah di balik musibah. Musibah adalah segala peristiwa menyedihkan atau bencana yang menimpa. Itu musibah. Ujian adalah musibah khusus untuk menguji keimanan dan kesabaran orang beriman agar naik derajatnya. Sedangkan tawakal adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha maksimal, yakni bahwa hasil akhir di tangannya, keduanya saling terkait. Musibah menjadi ujian dan cara menghadapinya adalah dengan sabar dan tawakal. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baru-baru ini dan sering terjadi musibah yang terjadi pada saat yang lampau adalah musibah banjir besar yang melanda Sumatera Utara, melanda Aceh dan Sumatera Barat pada akhir November hingga awal Desember 2025. Ini memberikan pesan keras yang tidak boleh diabaikan bahwa ancaman terhadap bangsa tidak lagi hadir dalam bentuk agresi militer, tetapi dalam bentuk tentara Allah Subhanahu wa taala yang langsung melakukannya. Karena banjir itu merupakan musibah atau bencana, sebetulnya yang menyerang, yang menghantam, yang menghanyutkan, yang mematikan, memendamkan, memiskinkan, terus kena melarat, itu adalah tentaranya Allah Subhanahu wa taala yang berwujud air. Air itu adalah tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kemarin korban tewas yang bisa terdata itu 1.129 jiwa. Ribuan tidak diketemukan. Bahkan hartanya saja itu terpendam. Kemarin saya melihat itu di YouTube, bahkan toko emas sepirang lemari itu terbawa banjir semua, kelelep. Nah, ini sungguh luar biasa. Nah, hal ini perlu saya sampaikan sebagai tadzkirah atau pengingat kepada diri kita masing-masing. Semua orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka masuk dalam nomor 1, ujian dan peningkatan derajat iman. Hikmah di balik musibah adalah untuk dalam rangka meningkatkan derajat keimanan seseorang. Jadi menguji seberapa kuat iman seorang dan menjadi jalan untuk meningkatkan derajat keimanan dan takwa. Maka tadi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian sudah dibaca. Ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira
bahwa mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Quran surat Al-Ankabut ayat 2. Tentu ayat ini menegaskan bahwa pengakuan iman harus disertai dengan ujian. Oleh karena itu saya yakin hadirin hadirat rahimakumullah yang hadir pada kesempatan di Majelis Taklim At-Pagi Pimpinan Daerah Muhammadiyah pasti dan telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Nah, oleh karena itu pada kesempatan saat ini dengan Allah mengingatkan kepada kita tentang hikmah di balik musibah, maka mudah-mudahan kita akan senantiasa selalu meningkatkan keimanan, ketakwaan kita, kesabaran, ketawakalan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhasiban nasu ayatraku, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja? Makna ayat ini adalah bahwa Allah tidak akan membiarkan manusia tanpa diuji dan diberi cobaan. Kita telah melihat di tayangan-tayangan televisi, medsos, setiap saat yang namanya manusia diuji silih berganti. Terus siapa-siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihatnya setiap hari. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi. Yakni sedang mereka tidak diberi cobaan dalam harta dan diri mereka. Kenyataannya tidak seperti yang mereka sangka. Mereka harus diuji dengan perintah berjihad, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan banyak harta, diuji dengan kekayaan, diuji dengan ilmu yang tinggi, diuji dengan tidak memiliki ilmu, diuji istrinya meninggal, diuji suaminya meninggal, diuji lagi bagi laki-laki istrinya lebih dari satu. Gimana? Niki wonten mboten? Bojone papat. Belum ada yang bisa melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Itu semuanya adalah merupakan ujian. Termasuk hadirin sekalian hadir di Majelis Taklim At-Pagi Pimpinan Daerah Muhammadiyah itu adalah juga merupakan ujian untuk mengukur kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Hadir atau tidak pada kesempatan ini sudah tidak ada aktivitas, maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian berangkat untuk bertolabul ilmi. Nah ini artinya bapak-bapak, ibu-ibu semuanya melaksanakan ujian dan lolos bisa hadir. Dimudahkan urusannya dalam urusan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarati wa basyiris sabirin. Dan kami Allah, maksudnya itu kaminya Allah, dan kami Allah pasti akan menguji kamu untuk mengetahui kualitas keimanan seseorang dengan sedikit ketakutan. Kalau ada halilintar, wedin apa mboten, Pak? Seru halilintar, mesti wedi. Gempa bumi di waktu atau saat malam hari jam 1 atau jam 2 takut sama mboten, Pak? Wedi apa mboten? Biasane teng desane kula nika Kedung Jam, Pangarang Reja, anggerana gempa bumi pada ngendika lindu. Ya, ora jere istighfar, tapi gue zaman kuna, zaman orang kurang memahami agama. Nah ini untuk menimbulkan ketakutan kepada para manusia. Terus diuji lagi dengan kelaparan. Barangkali jamaah ada yang makannya 2 hari sekali, mungkin ada. Ya syukur tidak ada. Atau jangan-jangan ada yang kelaparan makannya hanya 1 kali. Bisa jadi. Nah oleh karena itu merupakan
Ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tabah. Terus kekurangan harta, artinya melarat. Nah, kebetulan saat ini saya mengelola orang yang kekurangan harta, orang yang tidak memiliki apa-apa di panti asuhan. Saya sekarang sedang mengelola. Jadi orang yang kekurangan dibiayai oleh siapa? Oleh masyarakat, oleh organisasi Muhammadiyah, dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini bagi yang kurangan harta, terus tidak bisa sekolah, dimasukkan ke dalam panti asuhan. Nah, itu merupakan ujian. Saya juga mendapatkan ujian berat. Saya harus mendidik 42 anak, supaya anak tersebut menjadi anak yang soleh atau solihah. Ini juga merupakan ujian. Oke, jajal Pak Dirman, sabar orang beli ngrumat bocah yatim piatu. Sabar apa orang kayak boleh mendidik di dalam panti, kan begitu. Terus kemudian jajal kayak Dirman tawakal apa orang bisa ngeliat dana ngomong panti bocah 42. Ini senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu merupakan amanah yang sungguh sangat berat. Terus diuji dengan kekurangan jiwa. Dalam keluarga ada yang nipil meninggal. Ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat ini merinci bentuk-bentuk ujian dan perintah untuk bersabar. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak, istri atau suaminya meninggal, kira-kira menangis apa tidak, Pak? Kira-kira nangis nama badan? Ya nangis lah, mas orang nangis. Ditinggal bojone orang nangis. Ditinggal suaminya tidak menangis. Ya menangis, boleh, boleh. Yang tidak boleh adalah menangis yang berlebihan. Melebihi 3 hari. Ini tidak boleh. Berarti kurang sabar, kurang tawakal. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hendaknya betul-betul tahan uji dengan melakukan kesabaran. Terus ayat berikutnya alladzi khalaqal mauta wal hayata. Yang telah menciptakan maut, mati, sinten? Pak Bu? Allah. Al maut, mati, wal hayata, dan hidup itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum untuk menguji kamu. Ayyukum ahsanu, siapa di antara kamu ahsanu amala yang lebih baik amalnya. Jadi semakin diuji oleh Allah, semakin baik amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya ngaing ya wong diuji kon jen paling sabar, tetep wong jenenge menungsa biasa, diuji ya kadang-kadang ora sabar nggih, Pak. Jajal bapake wis kondur saking sawah. Wis kondur saking kantor. Kondur yang biasanya anak kopi susu, orang anak kopi susu nih. Angger sing orang sabar, marah-marah. Marah-marah, ada yang marahnya diam, ada yang marahnya kemecap. Nah, ini hal sepele yang Allah ujikan kepada kita. Kadang-kadang kita tidak mampu menghadapinya. Apalagi ujian yang sangat besar atau sangat berat. Nah, oleh karena itu pada kesempatan pagi hari ini ayat ini mengingatkan kita pentingnya kita bersabar bila diuji, bertawakal karena sungguhnya itu merupakan hal yang ampuh bagi kita untuk menghadapi ujian tersebut. Terus masuk ke yang nomor 2. Hikmah di balik musibah yang kedua adalah bahwa musibah itu adalah penggugur dosa. Musibah dapat menghapus dosa-dosa kecil dan mengingatkan kita akan sebuah kesalahan. Maka di dalam ayat disebutkan itu As-Surah ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an katsir.
Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah maafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Quran surat Asy-Syura ayat 30. Jadi di sini atau di dalam ayat ini disebutkan bahwa musibah yang menimpa siapa saja, hal ini disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Nang Aceh, Sumatera, dan lain-lain. Itu apa? Ya karena perbuatan tangan manusia. Kayu ditebongi. Ya, sampai berkubik-kubik. Ya, sehingga tentara Allah Subhanahu wa taala marah. Sampai airnya saja membawa kayu untuk menimpakan kepada hambanya atau manusia di sekitar itu. Tanpa digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan terjadi. Itu semuanya adalah ulah tangan manusia. Maka kita menjadi saksi, berarti sing nun sewu, sing pada ora bener, alias pada jadi bajingan tengik. Kan bajingan tengik. Lawang kayu ditebangi orang tanggung jawab, akhirnya mengakibatkan sengsara ribuan orang. Kalau baginya orang beriman itu merupakan ujian untuk meningkatkan derajat. Nih baginya orang yang tidak beriman itu merupakan siksa, teguran. Nah oleh karena itu kemarin kita lihat Masya Allah. Maka di situ juga ada kebaikan. Hewan sing jenengane macan ben duwe rasa apik. Gelem nulungi anake dhewekna maring menungsa. Nuwun sewu. Hau menolong kucing gendong gawam langi. Itu padahal tidak punya otak ya. Tetapi dia mampu menolongnya. Nah kemarin harta benda yang mereka tersapu oleh tentaranya Allah yaitu air. Ya sekarang kesimpulannya adalah sing kenang musibah kemarin, bencana, banjir, seketika itu menjadi orang yang melarat semua. Gitu dan miskin. Saking miskinnya kemarin, orang laki-laki pakai dasarnya seorang wanita. Nah, karena tidak ada pakaian sudah tersapu bersih. Nah kesimpulannya adalah bagi orang yang beriman dosanya akan berguguran. Baginya orang yang tidak beriman yaitu merupakan siksa yang harus dipahami oleh kita semuanya. Terus kemudian hikmah di balik musibah itu adalah menghapus dosa-dosa kecil baginya orang yang beriman. Satu, bagi sing seneng gosip, menyebarkan berita hoax atau memberitakan berita tidak benar, itu terhapus. Yang kedua, memandang yang haram dan mengumbar syahwat, yang ini kadang-kadang tidak terasa. Maka bagi kaum wanita, jangan diumbar syahwatnya. Batas aurat batas aurat perempuan adalah selain wajah dan telapak tangan. Oh berarti kedua kakinya di kaos kaki ini ya? Iya. Karena selain wajah dan telapak tangan itu adalah aurat. Ya, apalagi kadang-kadang tidak terasa dasaran tok, lekton, terus pakaiannya yang pakaian tipis membentuk lekuk tubuh menjadi pandangan orang lewat. Nah ini merupakan dosa atau maksiat yang kadang-kadang kita tidak sadari. Maka bagi para ibu-ibu kalau ke warung jangan lupa pakai kerudung, kaos kakian, baju muslim tertutup. Bojo ustad dasteran wis nang isor dengkul ora kudungan wis napa pundake
nglembre lambine pating slembrek. Ya, desawang ya ora bagus. Nah, itu harus dihindari. Terus batas aurat laki-laki nih. Ya, ya. Selain pusar, jadi batas aurat laki-laki itu adalah dari pusar sampai lutut. Jadi agar bapak ibu semuanya atau bapak-bapak sholat hanya menggunakan sarung di atas pusar dan pas di bawah lutut, ya sah-sah saja. Kalau memang terpaksa. Apa yang gak ada yang ngadep karo Gusti Allah apa ya gue. Wong klambine ya bagus nggih, akeh. Tapi insya Allah kita hadirin sekalian ya tentu akan menggunakan pakaian yang sopan. Ya. Syukur arep sholat ngagem jas. Sekali-kali Pak sholatnya nganggo jas. Bukan untuk keren menghadap kepada Allah. Ya wis nganggo jas, kopiahnya bagus, terus celananya lipit hanya untuk menghadap kepada Allah. Sholat, lambine kanggo kaos, bolong, ada tulisannya burine remason atau balsem. Padahal pakaiannya apik. Jadi mari kita ya berubah. Ya. Terus saya ini dalam rangka berubah juga, ngisi pengajian pakai jas. Bukan untuk pamer, bukan. Tetapi saya sedang menghargai tentang tubuh saya sendiri. Dan juga menghargai hadirin sekalian. Angger bapake ora gawe ora duwe jas, ya pesen maring Sudirman. Sudirman tukang gawe ni jas. Wah ini gawe jas dewek. Ya sekali-kali pamer ya apa. Nih, ini made in Sudirman. Lu sekali-kali bikin Pak. Masa seumur hidup ora duwe jas. Ya sekali-kali gawe jas, nggo pranti sholat. Murah iki jas lah, arep sing rega murah ya bisa, murahkan ya anak, sing mandan larang, sing larang mahal sekali ya ada, tinggal pilih. Angger jas sing larang kan kayak gini, denggo ya ora panas Pak, posolnya itu penyerap udara Pak. Ki jasa kandel banget, anu jahit dewek, ngukur dewek, setrika dewek, denggo dewek, alatnya tuku dewek ini denggo adem. Sebabnya apa? Sebab ini menyerap udara. Jadi kayak di kipas angin nih Pak. Sekali-kali Pak besok awal Ramadan para jamaah sudah berubah pada jajasan kabeh ngadep Gusti Allah. Amin ya robbal. Damin nih Pak. Ya siapa ngerti bapake ibune diparingi rezeki luwih kena nggo gawe jas nggo pranti salat maring masjid jamaah. Laki-laki wajib hukumnya salat jamaah di masjid. Kalau perempuan sih melihat situasi dan kondisi. Ada sholatnya beratul jamaah azan. Majlis taklim akad pagi kita insya Allah jamaah semua. Amin ya robbal alamin. Terus contoh dosa kecil menyia-nyiakan makanan. Ini bagi para ibu masak jangan terlalu banyak, secukupnya saja. Jangan sampai membuang makanan. Anggerawe mari tanggane ya makanan sing masih panas. Sop sing nasi panas. Ini aja dijoki balung tok. Nah, itu contoh ya. Kadang-kadang kita tidak terasa menyia-nyiakan makanan, membuang makanan. Itu menjadikan makanan menjadi tidak berkah atau tidak barokah. Maka saya di Pantai Asuhan, karena bocah buang panganan ini, ya saya agak marah itu sebetulnya. Kalau ada. Hadirin sekali rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus tidak sopan kepada orang tua, ini merupakan dosa kecil. Dados nek sing kawula muda kurang sopan karo kesepuhan. Ya, kemarin ada berita di televisi dan berita di mana? Di YouTube, di medsos. Ya, seorang ustadz, seorang kiai mengatakan sangkeme. Ya, Bapak pasti sudah paham maksud saya. Ini melakukan dosa itu. Apalagi yang dikatakan itu adalah seorang tokoh Muhammadiyah yang hebat. Nah ini jangan sampai terjadi. Di akad pagi sih tidak terjadi. Kita melihat di YouTube.
Oh, medsos di media sosial ya ada baiknya juga ada buruknya. Maka bapak-bapak diharapkan punya HP semua, Pak. HP-nya isi Quran 30 juz, tafsir, minimal 3 tafsir, hadis-hadis sahih dan hadis-hadis dhaif. Silakan cantumkan biar ngerti. Senajan kita tidak melaksanakan hadis dhaif, ya hadis dhaif perlu memiliki setting di dalam Android kita. Jangan sampai di era saat ini tidak memiliki HP Android. Nah, ini masa buka. Ini tak isi Quran 30 juz besar artinya. Tak isi tafsir, 3 tafsir di sini ada semuanya. Nah ini manfaat. Anak-anaknya silakan miliki HP tapi pantau, Pak. Pantau. Jangan tidak dipantau. Saya punya anak asuh 42. Kabehan duwe HP kabeh, Pak. Di zaman siki. Zaman di era modern, zaman digital harus punya HP. Yang penting diarahkan untuk kebaikan-kebaikan dulu. Baca Quran, buka HP. Tafsir, keterangan, buka HP. Sekarang mudah sekali mengakses. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bisa mengakses materi saya di medsos. Tadi kemarin sudah dimasukkan oleh sekretaris, oleh Pak Haji Musliman ke medsos. Ditara materinya apa? Ini sudah langsung Pak Haji Musliman share, des materinya Sudirman apa? Langsung des, ngerti kabeh, ngerti wong Pemalang WA. Oh Pak Ustadz materinya ini ya, saya izin mau saya jadikan materi untuk saya. Atus pundi Pak Ustadz, monggo dikembangkan. Malah Pemalang ini sebel diset. Lu Bapak Kesi orang ngebel nyong acang. Karena sudah terbiasa. Bahkan saking kurang mareme, insya Allah dalam waktu dekat diundang di Pemalang. Ya, untuk mengisi pengajian khusus, pengajian struktural yaitu pengajian Muhammadiyah. Di Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dosa-dosa kecil. Kepriwe carane busek atau bagaimana cara menghapus dosa kecil? 1, sholat wajib jangan sampai ditinggalkan. Bagi laki-laki, bagi perempuan yang berhalangan tetap mendapatkan nilai sholat wajib walaupun tidak melakukan sholat wajib. Doa istighfarnya sungguh sangat luar biasa bagi para ibu. Cara menghapus dosa yang kedua, berbuat baik. Kali sinten kepada siapapun harus berbuat baik. Maringan ape dewek malah orang apik, malah memusuhi, melawan, mengumpat, mendolimi, para kancane dewek gue mendolimi. Ini hadis riwayat Tirmidzi tidak boleh. Jadi kita harus mengiringi perbuatan dosa dengan kebaikan. Nah, jadi kita harus selalu berbuat baik. Kalau sudah berbuat tidak baik, cepat-cepatlah meminta maaf kepada Allah, bertobat dan minta maaf kepada yang sudah diberi ya hal-hal yang negatif. Itu begitu. Yang namanya berbuat baik kan ya kepada siapapun, dimanapun kita berada. Cara menghapus dosa kecil yang ketiga, istighfar. Bapak-bapak sudah pahamlah memohon ampun kepada Allah dengan cara terbaik untuk menghapus dosa kecil. Terus 4, sedekah. Ini cara menghapus dosa, seneng sedekah. Tapi saya alhamdulillah mengapresiasi kepada seluruh jamaah Majelis Taklim At-Taqiyyin dan Muhammadiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu termasuk konsisten, termasuk istiqomah, ngaji, ya berinfak. Saya akan menjadi saksi. Bapak-bapak, ibu-ibu orang menginfak akad pagi tok. Anggaran subahan pondok pesantren, nyung ya sering beruang mengusugi duit 100, 50, 30, 10.000. Apa mandingan tarikan-tarikan? Ibu-ibu, bapak-bapak itu sangat mudah memberi. Ini luar biasa. Selalu melakukan sedekah, beramal, berinfak. Nah, angger bapak-bapak, kalau ibu-ibu ora infak ya pengajian ora jalan. Ini bisanya jalan pakai duit, doa, usaha dan
ikhtiar ke duit. Duit sing nuju infak ya nanti kita salurkan. Mungkin pada pagi hari ini sudah 13 juta saldonya. Kalau arahan dari pimpinan daerah ada batasan ya nanti saldonya akan menggelembung. Tapi kalau dulu pas kesepakatan pengurus majelis taklim dulu atau pimpinan daerah bidang tabligh kan selalu nol, ya nol. Sekarang ada 13 jutaan lebih. Kalau ngendikannya Pak Jubed, kas atau saldo itu harus direalisasikan. Nyong ora ate yang turu nyimpan kas senajan orang nyekel. Kan kasnya sekarang di di lazismu. Jadi saya cuman mengetahui catatan infaknya Bapak Ibu sekalian. Aman, Pak. Aman. Benda orang nyekel duit aman. Ya, ini perubahan baru kemarin. Ya. Tapi sebetulnya tidak harus ditekel langsung lazismu sih sebetulnya. Ya, karena lazismu tinggal mencatat sebetulnya. Tapi ya tidak masalah lah. Saya tidak ingin berdebat dan tidak ingin menjadi masalah. Yang penting demi kebaikan ya monggo. Masalah Basnas narik dewek, ngitung dewek. Ya Basnas ya ada kebijakan yang berikan SK kepada para pengurus LAS. Itu mestinya begitu. Nyong yang Basnas suwe lah 15 tahun kader Basnas, ya sendiri paham atau mungkin. Begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus cara menghapus dosa kecil puasa. Nanti puasa Ramadan. Seket loro dina maning apa ya? Puasa. Mungkinan nanti terjadi bada disit rong dinane bada maning. Ya semoga sih tidak terjadi seperti itu ya, ini prediksi. Jadi engko bada disit salah satu organisasi nanti rong dina maning bada maning. Nah ini juga diuji dengan keimanan, dengan keyakinan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tidak usah dipersoalkan, tidak usah dibahas. Wong kita miliki acuan yaitu pimpinan Muhammadiyah bidang tarjih dan tabligh ya kita ngikut sana. Angger Muhammadiyah pusat salah ya dosa kan pimpinan pusat. Kita hanya mengikuti. Kalau benar ya kita mendapatkan pahala yang besar. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus ini tertentu cara menghapus dosa kecil. Ibu-ibu melaksanakan haji dan umroh. Ya, ini bagi yang sudah haji, saya ucapkan selamat ya. Saya apresiasi, semoga mabrur hajinya diterima. Yang umroh, semoga umrohnya diterima. Yang jenor babar pisan ora teh mangkat kaji karo umroh, semoga tetap mendapatkan nilai haji dengan cara rajin sholat berjamaah di masjid. Nilainya sama dengan yang berhaji. Wong ora duwe duit sih, haji kan bagi yang berkemampuan. Nah, kayak kaji hadiah kepriwe ana TPHD, ana TPHID. Duitnya sapa wong kuwi kan duitnya jamaah. Nyatane siki dadi kasus berapa triliun yang ya ora beres. Ya. Maka aja ngarep-arep TPHD atau TPHID. Wong kuwi duit jamaah. Kadang jamaah kan ora ditarani sandean. Nah, baiknya kalau memang sudah memang betul-betul mampu fisik, ilmu dan hartanya. Nah, ini menghapus dosa. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, muhasabah atau introspeksi diri. Ya, itu ayatnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Maksudnya untuk hari akhirat, dan bertawakallah kepada Allah dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah ini muhasabah introspeksi diri ketika melihat musibah atau menghadapi musibah, menerima berita musibah. Sekaligus ini introspeksi di bulan
Desember tanggal 28 Desember ini tahun 2025. Ini wajib bagi kita untuk introspeksi diri. Setelah pulang ngaji itu nanti bapak-bapak, ibu-ibu bercermin. Kaca yang besar itu bapak-bapak cermin. Lihat wajahnya sendiri. Lihat. Introspeksi diri. Apakah ini wajah saya wajahnya orang baik? Begitu loh. Maka kita tidak akan sibuk mengurusi urusan orang lain, bercermin terhadap dirinya sendiri. Apakah saya ini termasuk orang yang baik? Ngomong di depan cerminnya sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu nanti latihan jajal introspeksi diri. Wong sing seneng merengutan, jajal merengut, deleng merengute dhewek, kira-kira patut ta ora? Ya. Terus bersenyum, lihat senyumannya sendiri. Ini dalam rangka introspeksi. Terus bapak-bapak, ekspresi di kacanya, kesuk Pak, marah-marah. Ini kita nanti akan malu sendiri Pak. Lihat Pak. Nah, maka jangan sampai di akhir tahun ini, apalagi banyak musibah, kita tidak introspeksi diri. Jadi kandungan utama surat Al-Asr ayat 18, satu perintah untuk bertakwa kepada Allah. Ya, takwa selalu didengung-dengungkan. Ittaqullah. Jadi perintah untuk bertakwa kepada Allah. Melakukan muhasabah juga perintah introspeksi diri. Secara mendalam tentang amal perbuatan untuk bekal hari akhirat dari esok. Kira-kira para jamaah pun siap Pak untuk persiapan hari esok akhirat? Pun siap napa dereng? Lagi jawabannya mantep. Insya Allah Majelis Taklim sudah naun-naun. Saya saja sudah ngurus 8 tahun nih. Bapak kan aktif. Dari per 1 Januari 2017 yang jenengan tiapal sing pada aktif akad pagi. Sumpah demi Allah Rasulullah. Aktif. Saya itu menjadi terdorong oleh bapak-bapak sekalian. Bapak-bapak yang usianya di atas saya semangat mengaji. Beliau Pak Yai luar biasa. Ya, selalu hadir kalau tidak sakit. Pak Ahmad Lezat. Ini saya lihat. Bapak aktif sekali. Semuanya udah aktif. Takliyah. Masya Allah. Ini betul-betul orang yang mendapatkan hidayah. Mereka istiqomah, ikhlas. Wis ngaji ya karo infak. Luar biasa. Degoleti kadang-kadang juga langka. Di sisi di lain sini. Jadi sudah kompak, konsisten, istiqomah, teguh hati, teguh pendirian, ikhlas. Aduh luar biasa. Mudah-mudahan Majelis Taklim akad pagi sing mangkate ping 3 tok yang mlebu surga. Sing sarane baru simpatisan orang mangkat ya moga-moga mlebu surga. Apa maning sing menjadi aktivis. Loh, aktivis ini kan orang rupa-rupa. Orang wong Muhammadiyah tok, wong sing tanggane be akeh sing pada ngaji, kan yang ngoli sering WA dari grup sebelah. Pak kula napa derek niki apa atau tumut pengawasan akad pagi. Oh nggih monggo terasaken. Mbok pikantuk nggih angsal monggo. Japri, alhamdulillah. Maka beliau Pak Sekretaris, Pak Haji Musliman, itu pengajian ahad pagi juga untuk umum. Nah ini saya sukanya di situ. Siapa baik bisa ngaji, malah wong Cilacap pada ngaji ngeneng. Cilacap ada yang ngaji sini, Kroya. Ini bapaknya yang bukan desa. Bahkan ada yang dulu pernah haji barang sini ngaji. Dalam awal pagi kurbannya, oh jebule luar biasa. Luar biasanya nang di Pak, zamannya corona. Bapak-bapak tetap ngaji. Pengurus tetap membagi pengajian sampai 4 tempat. Nganti kasih selalu nyonorogi Pak. Saya yakin, walau 4 tempat, kasih paling mulia 350, gede-gedenya 420.000. Ya untuk membiayai, dibiayai. Lokasi nganti untung apa maning min
Loh, demi kepentingan Islam tidak masalah. Loh, apa yang salah? Ya. Jadi kalau melihat gerakan itu jangan keuangannya toh, tapi gerakannya, manhajnya itu seperti apa? Manhaj tarjih di pimpinan daerah Muhammadiyah. Dilihat, di semuanya dialokasikan. Mbok bapak-bapak infaknya ikhlas, saya salurkan ikhlas, supaya saya tidak berdosa, Pak. Dulu pernah saya mendengar Ustadz Muhammadiyah, kalau Rasulullah SAW masih menyimpan 1 dirham uang di bawah bantal, ia tidak akan bisa tidur. Zaman Nabi. Nah sekarang jangan menumpuk infak-infak para jamaah. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian menekankan persiapan menuju kehidupan abadi dengan amal soleh. Bapak-bapak, Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang keempat. Jadi di balik musibah sebagai sarana beramal soleh. Man amila sholihan min dzakari aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh sekecil apapun, Pak Go, sekecil apapun, ya, min zakari au unsa, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman dan dilandasi keikhlasan, maka pasti kami Allah berikan kepadanya kehidupan baik dunia dan akan kami beri dia balasan di akhirat atas kebaikan-kebaikannya dengan pahala yang lebih baik dan berlipat ganda dari orang yang telah mereka kerjakan. Infak 500 perak besok kali dipatkan di akhirat. Syaratnya harus ikhlas. Nah, itu. Apalagi ini ya infaknya sekarang sudah lebih dari 500 rupiah. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh amal soleh sangat beragam. Contoh amal soleh, napa Pak, Bu? 1, dalam ibadah ritual, sholat tepat waktu, amal soleh. Baca Al-Quran, amal soleh. Zikir, amal soleh. Puasa sunnah, amal soleh. Berbuat baik, sosial, sedekah, menolong sama, amal soleh. Berbakti pada orang tua, amal soleh. Menjaga lisan, amal soleh. Silaturahmi, amal soleh. Bahkan sekarang yang sangat hebat dan sangat luar biasa, bahwa organisasi Muhammadiyah membantu bencana banjir di Sumatera dalam kurun waktu 1 Jumatan memperoleh 70 miliar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini infak Bapak Ibu semuanya dan disetor melalui Lazismu pusat ke tempat yang terkena musibah banjir. Nah, kemarin Bapak itu ada kotak infak untuk khusus bencana banjir. Antara lain itu. Itu kemarin juga Bapak juga ngasih. Saya juga melihat. Nah, ini adalah contoh amal soleh. Oleh karena itu, pertahankan amal soleh kita, jangan sampai amal soleh kita terputus. Nah, kemudian hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah yang kelima. Jadi hikmah di balik musibah adalah meningkatkan kesabaran dan ridho. Meningkatkan kesabaran diri pribadi atau individu atau kelompok. Dan ridho artinya ikhlas. Jadi mengasah kesabaran, mengasah ketabahan, dan mengasah keikhlasan dalam menerima takdir. Takdir Allah. Bencana itu merupakan takdir Allah. Dan musibahnya itu disebabkan karena ulah tangan manusia itu sendiri. Ini adalah untuk mengukur keimanan kita, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak sembarangan. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang mari kita juga mendoa secara pribadi masing-masing untuk apa mendoakan Gunung Slamet aja dekeruki pasire.
Kae nang WA grup nang medsos ya. Kae sing nun sewu nggih. Carane ngomongnya atos banget. Bocah perawan dean, ngomongnya atos ning masuk. Kae pada orang melek apa kepingin kayak Gunung Sangit dalai pasire. Mau kepengin banjir kayak Aceh, Sumatera. Deleng nih lah, deleng aja utaknya seorang gitok lah. Seru banget. Mau ngomongnya karo siapa ya? Angger sing kerasa ya kudune. Nah, tetapi kemarin sudah ditengok oleh anggota dewan, saya lihat di medsos, di situ nggak ada yang tanggung jawab. Ki pasire sing perintah siapa digawani ngendi, jebule digawani maling luar daerah Purba, lingga lain pencurian. Tapi nanti bisa kita yang kena imbasnya. Gunung Samet ngerti di banjir, doa sih dan lereng-lereng Gunung Samet ya mesti kelelep, kegawa. Angger sini potanya mandan tata ya mandan aman. Sing sahabat desa-desa yang rata. Jadi ini berhati-hati Bapak Ibu sekalian. Terus kemarin terjadi banjir Guci. Karena apa? Ya karena pohon-pohon ditebangin. Banjir lumpur memporak-porandakan wisata Guci. Jadi wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu. Kuatkanlah kesabaranmu. Tetaplah bersiap siaga di perbatasan atau negerimu. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Surat Ali Imran ayat 200. Keterangannya adalah, wahai orang-orang beriman, bersabarlah kamu semua dalam taat kepada Allah. Dengan meninggalkan perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Penebangan kayu, perbuatan maksiat atau dosa, perbuatan maksiat dan dosa. Karena merugikan banyak masyarakat. Dan segala larangan dengan cara menjauhkan serta bertobatlah. Yang kedua, kuatkanlah kesabaranmu terhadap musibah yang menimpamu. Sekira ini para jamaah ya insya Allah sudah pinter lah ya. Bagaimana cara menghadapi musibah atau cobaan. Loh, anggaranmu kena musibah jig-jig numblek truk. Apa kebijik truk. Ya itu disebabkan karena udah tangan manusia. Mungkin pada saat ngurusi apa, ora jujur, seneng ngelomboni, bersikap munafik, ya bisa. Doa yang sing kena awake dhewe, sing kena barangkali keluarganya, sing kira-kira menyakitkan. Doa jik-jik ketumblek kereta api, ini sirai pecah. Ya seperti ayah teman saya, seorang tentara, balik Kang Jogja, nang Cilacap penyeberangan, di rel kereta api tumblek kereta, sirai pecah. Ya ini disebabkan karena barangkali orang tuanya melakukan dosa-dosa yang tidak terasa. Terus tetaplah bersiap siaga dalam menghadapi musuh-musuh di perbatasan negerimu. Indonesia negeri yang sangat makmur, masih digondoli terus ya bertahun-tahun. Terus terakhir dari 3 menit tok, sabar Pak. Biar berkah aja gimi menyat. Aja gimi jengkar ya. Cara menyikapi musibah, 1, sabar dan ikhlas. Menerima dengan sabar dan ikhlas karena setiap musibah ada hikmahnya. Yang kedua, berdoa banyak-banyaklah, bermunajat kepada Allah mohon ampun. Muhasabah diri, menghitung amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tolong menolong. Kita sudah laksanakan kemarin, tolong menolong. Terus melihat ke bawah ketika musibah. Oh nyong jebulane mikirnya wis joget sing dadi melarat. Deleng sing lebih melarat maning kan mesti apa? Supaya apa? Supaya melihat bawah. Di dalam syariat Islam kalau kena musibah lihat di bawah. Ya. Kalau bapak-bapak diberi musibah atau ujian dari Allah, lihatlah yang di bawah. Supaya apa? Supaya kita tegar dan supaya kita ikhlas. Itu cara menyikapi sebuah musibah. Saya kira itu dulu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang hikmah di balik musibah yang terjadi dimanapun dan kapanpun, kita tentunya harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita tutup dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.